kembali pindah kali ini. Langsung aja pindah, kita nggak pakai lama-lama menuju ke arah Beletron Ace. Dimana mereka sudah mengisi area Snaya tanpa ada perlawanan dari tim-tim lain. Ya, sangat nyaman mereka untuk melakukan lootingan, bahkan ini akan menghabiskan waktu yang lama kalau semua rumah harus dibuka satu persatu karena memang kalau kita melihat Yasna ya ini adalah area yang sangat-sangat padat sekali dari compoundnya, bukan padat penduduk karena hanya Beletron yang ada di area ini tapi padat akan compound. Semua area memang memiliki lootingan-lootingan yang baik sekali kalau kita turun di Yasna ya. Area kantor polisinya, area gerejanya, area apart belakangnya itu juga baik semuanya. Betul, tapi kita bakal juga kali ini berapa tim memilih opsi untuk melakukan scrapping. Seperti tim Invictus kali ini, di mana mereka kali ini sudah menyebar di area Gargopol dan sudah langsung melakukan looting-lootingan. Zona baru OTW untuk menutup, so masih cukup banyak waktu untuk tim-tim melengkapkan kembali senjata mereka, melengkapkan kembali peralatan mereka untuk coba maksimalkan game pertama. Ya, nampaknya memang evaluasi sudah dilakukan oleh semua tim. Semuanya sudah belajar dari match di hari kemarin sehingga dari segi drop zone tidak ada yang bertabrakan. Hanya ada dua tim tadi yang memang sama-sama ngotot untuk turun di area Milta dan melanjutkan perjalanan ke arah Pulau SMB berebutan kendaraan tadi. Mungkin mereka sama-sama mengincar di area Novo Repnoye dan salah satu mungkin akan ada yang mengalah ke area letter U dari SMB-nya. Betul. Tapi kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya hingga menit kita yang OTW kelima. Belum ada satupun player yang knock bahkan ya. So ini berarti semua tim sudah melakukan mapping ulang juga untuk drop mereka. Sudah bermain dengan lebih aman dan meskipun tidak ada beberapa close call atau hampir knock di awal-awal di area Milta. Tapi tampaknya sudah aman dan ya so far so good untuk semua tim, tidak ada yang clash lagi. Ya, Skull juga masih dikuasai oleh tim Alter Ego Dion. Semuanya sedang melakukan looting di area apart Skull tanpa ada yang memisahkan diri ke area Skull yang utama. Tapi perpindahan kembali kita lakukan kali ini. The Infinity nampaknya mereka langsung akan coba melakukan lootingan di area ini. Scrapping saja mereka tidak menuju ke area Novo ternyata. Betul, tapi kita bakal game juga dengan zona yang lambat ya, harusnya nggak terlalu terburu-buru, tapi sudah berpindah. Kali ini kita bakal menuju ke tim 88 yang sudah mulai terpantau di area Rumah Roti, sedang rotasi menuju ke bagian farm, tapi tidak ada tim yang terpantau di vision kita kali ini ya. Ya, Aisyah dan juga yang lain ini adalah sebuah tim yang memang sangat kuat sekali kalau kita melihat permainan mereka saat di Ladies PMPL waktu itu di minggu yang kemarin lebih tepatnya mereka memainkan permainan dengan sangat baik. Mereka memiliki pertahanan yang sangat kokoh sekali, tidak melakukan split. Mereka ngumpul jadi satu, saling backup. Cepat sekali cover yang dilakukan oleh 88 Esports saat itu. Dan kita akan melihat juga mungkin backup-backup tersebut akan kita lihat lagi di hari ini. Betul. Dan kalau kita perseran juga tampaknya beberapa tim sudah mulai rotasi menuju ke area farm dan sekitarnya. Mungkin juga mereka mengambil beberapa checkpoint, tapi tampaknya dari tim Capital 9 langsung terobos menuju mungkin ke perumahan di perbukitan area Milta. Dan mungkin akan mengambil tempat-tempat yang lebih high ground untuk memaksimalkan vision di sekitar area mereka. Tapi dekat dengan mereka lagi-lagi tidak ada lawan dan mungkin ini juga berakibat karena tim-tim bermain lebih safe untuk hari ini. Ya, seakan semua tim ingin late game, seakan semuanya menghindari pertempuran di awal. Karena balik lagi tadi juga sudah kita bahas saat ada tim yang bertempur di awal. Oke, kalau memang langsung bisa mendapatkan 4 elimination point. Tapi kalau kita lihat kali ini, The Infinity kembali menjadi tim yang melakukan tembakan-tembakan. Yang sekarang diincar adalah 88 Esports dari Indonesia. Betul, mereka terus diincar dari bagian high ground dekat area Rumah Roti. Dan kayaknya tampaknya dari tim 88 harus terisolasi satu member mereka. Dengan flank yang mau dilakukan juga oleh tim The Infinity. Kali ini maka bakal cuma mengambil sisi dari kanan Chinonix. Tapi backup dari 88 juga sudah siap di belakang. Ya, 88 sudah melakukan setup juga, tapi kalau kita lihat ternyata itu bukanlah sebuah flank, itu adalah sebuah gerakan untuk menuju ke titik yang lain lagi. Tidak ada fight lanjutan, smoke juga sudah di pop up nampaknya oleh seorang Chinonic dan dia mungkin akan segera dijemput oleh rekan-rekannya yang lain karena memang tadi baginya sudah meledak. Betul, tapi tampaknya kita bakal lihat belum ada knock yang langsung kan. So, kita bakal kembali ke rotasi semua tim, dimana tim 4Y dia bakal langsung coba untuk rotasi di sekitar keluaran dari Gergopol menuju ke arah Rozok dan juga Kota Banjir. Dan so far so good juga untuk semua tim kembali. Belum ada yang sampai dipulangkan ke arah lobby hingga menit kita yang ke-7 dan zona pertama sudah setengah. Ya, zona sudah setengah bergerak kali ini Blue Zone-nya akan menuju ke circle yang kedua. Sebentar lagi akan terbuka, tapi kita melihat dari tim DRSC sedang bergerak di area shelter. Nampaknya mereka melakukan looting di area shelter, mansion dan juga prison. Karena 3 titik tersebut
adalah 3 titik paketan biasanya ya kalau untuk melakukan looting. Betul, 3 titik paketan. Tapi kita bakal lihat juga dari tim DRSC. Mereka tampaknya sudah cukup nyaman daerah shelter, bahkan sudah menyebar dan mengambil beberapa entrance dari area shelter. Yang sedangkan kita bakal lihat dari seorang Miko bakal coba untuk kembali mencari space di sekitar area ini. Tapi dekat dengan mereka juga ada tim yang sudah melakukan setup di daerah perumahan. Dan mungkin kita bakal melihat clash pertama di awal-awal kali ini ya. Ya itu dia ternyata dari tim Alter Ego Dion lah yang mendapatkan sebuah knockdown. 1 poin elimination pertama didapatkan oleh seorang Lin. Akan coba mencari yang kedua, mungkin spray juga dilakukan kali ini. Tapi juga dibantu oleh rekan-rekan dari tim AE yang lain. Walaupun belum masuk 1 peluru pun ke arah 3 kendaraan yang sedang bergerak. Yap, tapi kita bakal juga tampaknya dengan 1 player di belakang karena lobby ini adalah poin pertama di game kali ini. Menuju ke menit ke-9. Cukup lama. Tapi mungkin karena zona yang cukup sentral juga, tim-tim gak terburu-buru untuk pindah posisi dan lebih bermain safe dan defensif. Ya nampaknya tim Alter Ego Dion mereka benar-benar memiliki permainan yang ngumpul di satu area, bermain dengan compact, mereka tidak ingin terpisah sehingga melakukan looting terlebih dahulu di area apart lalu menyeberang bersama-sama dan saat ini mereka sama-sama berada di area school yang utama. Betul. Dan kita bakal juga tampaknya dari tim Alter Ego sudah melihat juga pergerakan dari tim nomor 16, itu ada tim Box Gaming yang langsung rotasi dengan kondisi 3 orang semobil tepat di depan tim Alter Ego. Apakah bakal coba tembak atau enggak? Tampaknya Alter Ego tidak melihat pergerakan dari tim Box Gaming dan mereka fokus untuk rotasi menuju ke area Bukit Kentang. Ya, Box Gaming harus berhati-hati mereka karena saat ini mereka belum mendapatkan poin sama sekali dan masih tertahan di posisi 15. Nampaknya berdekatan dengan tim Alter Ego yang mana keadaannya berbalik untuk Alter Ego Dion. Mereka menjadi tim penantang gelar juara karena berada di posisi ketiga. Memang perbedaan poin cukup jauh, tapi ini adalah poin yang bisa dikejar dalam 1 match saja. Betul, ini poin yang bisa dikejar juga tentunya, dan baik lagi semua masalah konsistensi ya. Apakah tim-tim di atas bisa kembali meraih poin tinggi atau mereka akan tusun dan dikejar oleh tim-tim di bawah mereka yang bisa mengejar performa di game kali ini. Tapi ya kita sebenarnya bakal lihat tampaknya semua tim lebih mengutamakan hidup dulu sampai akhir game karena tidak ada melakukan push, tidak ada melakukan retake, bahkan untuk membuka vision pun tidak terlalu menyebar, lebih bermain stick jarak dekat. Ya, semuanya memiliki permainan yang sama kalau kita lihat. Hampir tidak ada yang melakukan flank, tidak ada yang melakukan split maksud saya, bahkan tidak ada seorang squatter yang dikirim sendirian. Semuanya ingin bersama-sama bergerak dan kalau kita lihat ini juga pergerakan bersama-sama dilakukan oleh tim AE. Mereka memang melakukan split 2-2 nampaknya kali ini, tetap saja ada backup yang cepat dan yang lain langsung akan coba melakukan regroup di titik yang sudah ditentukan di area compound ini. Nampaknya kembali kita lihat semua tim belum ada yang melakukan open fire karena belum berdekatan. Sudah berdekatan pun saat sudah ada satu yang ke pick off tidak ada fight lanjutan, tidak ada tembakan balasan, hanya mengikhlaskan satu rekannya dipulangkan dan yang lain menyelamatkan diri. Betul, dan kita bakal lihat kayaknya juga di area-area sekitar farm sudah banyak banget tim yang sudah melakukan setup. Tapi mulai ada kenapa yang terjadi dan baik lagi ini udah OTW zona ketiga di mana semua tim sudah main rotasi, saling nge-catch juga. Dan tentu kita bakal lihat nih ada player kedua yang sudah dipulangkan ke arah lobby di game kita yang kali ini. Ya, sudah ada yang dipulangkan tadi satu pemain yang terlihat dari area tersebut, DRSC. Mendapatkan 1 elimination point, tapi hati-hati karena satu rekan mereka harus tersungkur juga ke arah tanah, harus segera diselamatkan. Ada tim rescue yang nampaknya dikirimkan dengan baginya ini dia Miko yang nampaknya dikirim untuk melakukan revive, tapi akankah berhasil? Walaupun memang harusnya ini masih bisa berhasil karena tertutup angle shoot dari lawan mereka. Betul, tampaknya dari tim Beltron tadi mendapatkan sebuah knock tapi tidak worth menurut mereka untuk di-push dan mereka hanya memberikan tapping-tapping dan juga fire dari jarak jauh. Sementara kita bakal lihat dari tim Beltron utuh dengan keempat member mereka bermain di daerah perbukitan kali ini. Menyebar ke 2 titik yang berbeda, oh enggak, semua ngumpul di satu area yang sama. Ya, kembali permainan compact ditunjukkan oleh semua tim kali ini. Beltron juga melakukan hal yang sama. Mereka berada di satu titik, 4 pemain berjaga 4 angle yang berbeda untuk mencari informasi apakah ada tim-tim lain yang sedang melewati area mereka atau ada tim-tim lain yang masuk ke dalam jarak pandang mereka atau jangkauan tembak mereka bisa ditembak dan pastinya itu akan dilakukan walaupun jaraknya cukup jauh seperti yang tadi mereka lakukan ke arah satu tim sehingga mendapatkan knock walaupun belum di end juga. Betul, tapi sementara kita bakal lihat juga tim-tim lain tampaknya masih dalam mode defensif tapi OTW zona selanjutnya harusnya udah nggak semua bisa main defensif lagi. Sedang kita bakal lihat dari tim AK Chemical tampaknya di HBD langsung kali ini dan langsung satu player TN ter-take down dan kayaknya udah nggak bakal diselamatin sih dengan jaraknya cukup jauh.
Ya, ini jarak yang bisa dikatakan bukan ada jarak yang tepat untuk bisa segera menyelamatkan satu rekannya. Jauh sekali dan mereka betul akan langsung menuju ke titik lain. Dan ini juga yang terjadi sedari tadi. Kalau ada satu yang ke pick off, gak ada upaya penyelamatan. Hanya mengikhlaskan saja dan menyelamatkan diri. Betul, tapi kita bakal ini juga tampaknya dari tim AK Gaming Girl dengan 3 member yang tersisa bisa keluar di area SMB dan sudah parkir di bagian pom bensin di mana milih kendaraannya cukup berasap tapi masih selamat dan bisa menuju ke area lokasi mereka. So, kita bakal kembali ke pulau utama kali di mana cukup banyak tim yang mulai rotasi mencari tempat-tempat yang masih kosong, mencari tempat-tempat yang dapat digunakan dan kembali bakal melihat juga pergerakan dari tim Beletron di mana mereka sedang ada di bagian high ground sekitar area-area yang sama juga, nggak terlalu banyak berpindah dan bisa melihat ke beberapa angle yang berbeda. Ya, Beletron punya PR yang cukup besar. Mereka harus segera kejar setoran karena poin mereka baru 9 dan pemuncak klasemen sementara itu adalah poinnya 28 sehingga mau nggak mau kalau mereka ingin menjadi puncak klasemen harus mendapatkan WWCD. Yap, tapi kita bakal juga ya tampaknya dari tim Beletron nggak terlalu terburu-buru untuk pindah posisi, mereka stay aja ngintip-ngintip ke area sekitar dan memastikan area mereka tidak ada yang nge-push ataupun tidak ada yang coba menerobos pertahanan mereka. So, kita bakal lihatkan juga dari tim nomor 12 TDG kali ini bakal coba untuk pindah kembali menuju ke area pulau utama. Dan andaikan dari tim AK masih ada nunggu depan mereka, ini mungkin bisa di HBD langsung. Ya, pastinya akan ada HBD yang terjadi karena spray juga sudah dilakukan walaupun hanya ada 1-2 saja hit yang masuk. Dan lower ground dimanfaatkan kali ini oleh satu tim yang tadi akan coba diburu oleh tim nomor 15, yaitu dari tim AK. Ya, betul kita bakal lihat tampaknya dari tim TDG bisa selamat menuju ke area lower ground depan-depanan dengan tim AK. Dan kalau kita ngomongin secara jumlah, dari tim TDG masih lengkap dengan 4 anggota mereka, sedangkan dari tim AK tinggal menyisakan 3 dan hampir kehilangan 1 member lagi. Tapi ini dia tembakan spray dari seorang melee langsung menumbangkan 1 player dari tim TDG, membuat kondisinya 3-3 untuk sementara waktu ini. Ya, TDG kehilangan momentum mereka dan ini adalah momentum untuk AK. Kalau mereka mau push, ini adalah momennya sekarang. Kalau mereka mau menghindari area pertempuran juga sekarang momentum yang tepat. Dan nampaknya pilihan yang kedua adalah pilihan yang diambil oleh AK karena mereka tidak melakukan push. Justru mereka akan langsung menggunakan kendaraannya untuk masuk ke dalam safe zone dan ini bisa dilakukan karena saat lawannya tadi yaitu dari tim TDG sedang siap-siap untuk melakukan revive terlebih dahulu, butuh waktu banyak untuk bergerak juga. Betul, kita bakal kini zone sudah mulai memakan mengikis jumlah nyawa mereka, tapi terlihat juga dari pergerakan kedua tim ini tampaknya sudah tahu bahwa ini zona yang tidak boleh tahan terlalu lama, jaraknya pun 200 meter dan kemungkinan di ujung-ujung zona sudah ada beberapa tim yang set up terlebih dahulu. Dan tampaknya dari tim CLG juga langsung masuk ke area dari gudang Oren Gandhi di tengah-tengah lapangan dekat dengan area Beletron. So, kita bakal lihat tim CLG sudah melakukan setup, tapi sekarang mereka juga cukup ramai. Sedangkan dari AK dan juga TDG bakal ketemu dengan ronde yang kedua kali ini, lemparan molly menuju ke arah atap, tapi tidak bisa sampai lewat dan mengenai kendaraan dari tim AK. Banyak sekali molotov yang sudah dilemparkan, granat juga dilemparkan. Banyak utility yang sudah habis dari TDG kali ini, tapi mereka tidak berhenti di sana saja. Mereka tahu mereka unggul jumlah pemain sehingga mereka langsung mengejar pemain-pemain dari AK karena satu pemain AK tadi sudah diamankan oleh TDG dan kembali AK akan menghindari area pertempuran kesekian kalinya. Betul, untuk kesekian kali mereka menghindari pertempuran dan kita bakal lihat dari tim TDG dengan anggota mereka yang masih cukup lengkap ada di ujung zona dan sekarang harus menerobos menuju ke arah area yang cukup open, dekat area shelter, dekat area Cukangan Dewa juga. So, kita bakal lihat dari tim Box Gaming dengan mereka ada di sekitar area dari tim-tim seperti DRSC, Beletron dan kawan-kawan. Mereka coba untuk membuat kendaraan-kendaraan tim sekitar area mereka itu pecah karena mereka belum masuk ke area zona. Oh, tapi dari sisi lain Aisyah melakukan tembakan ke arah depan dan itu dia berhasil mendapat satu pemain dari tim AK. AK yang menghindari pertempuran sedari tadi dari TDG, tapi mereka tidak bisa menghindari dari tim Indonesia 88 Esport yang nampaknya berada di area cukup tinggi. Tapi apa yang terjadi? 88 Esport satu pemainnya juga tertumbang di sana. Cross combat terjadi, bisa mendapat satu pemain tapi ada backup yang cepat dari tim Infinity yang lainnya lagi. Betul, kita bakal lihat dari tim Infinity tampaknya sudah menok satu, tapi dari seorang Joybi langsung dipulangkan ke arah lobby juga kali ini tanpa bisa di backup oleh anggota 88 lainnya. Kita melihat ini 16 tim masih lengkap tapi tinggal 58 player yang masih 56 bahkan player yang masih live kali ini. Ya, kembali kalau kita lihat tadi bahkan Capital Nine akan bertemu dengan Beletron. Sama-sama Indonesia yang bertemu di area yang lain lagi, tapi kita akan fokus ke area ini. Dan ini dia nampaknya pertemuan yang terjadi dari Capital Nine. Mereka sedang fight tapi Beletron juga mengganggu dari sisi lainnya lagi. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Capital Nine tampaknya coba untuk nge-smoke teman-temannya, tapi tampaknya satu player dipaksa dipulangkan ke arah lobby. Sedangkan dari tim 4Y kali ini, 4YT tepatnya, mereka masih ada di bagian rumah jamur dan
player mereka kenok, nggak bisa di-end. Tapi lihat di bawahnya tim 4YT. Sudah tim lain yang langsung mengisi lower ground dengan kendaraan menerobos pertahanan lawan. Berseberangan dengan tim AK yang rotasi malah menuju ke lawan posisinya. Ya, akan bergerak nampaknya kali ini pemain-pemain dari tim AK. Ini adalah tim yang sangat mobile sekali karena mereka saat berada di satu area dan mereka tahu ada lawan yang mengincarnya, mereka akan segera bergerak mencari area yang kosong. Itu adalah strategi yang tadi kita lihat dari tim AK. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim AK tampaknya Mills tersungkur dan kayaknya pulang sebagai player ke-55 kali ini. So, kita bakal juga dari tim AK dengan 2 member tersisa masih bagian low ground, tapi dari Capital Line tampaknya ketik dan juga ketika pengen maju ke area dari rumah jamurnya. Di sini ada tim 4YT dengan 2 member yang masih aktif. Akan coba di-push juga oleh seorang Cecil yang mulai maju ke depan dan coba untuk nge-backup Mickey yang ada tepat di depan dia. Tapi dari 4YT langsung berikan covering fire juga dan sekarang bom pun sudah dikokangin. Apakah bakal dapetin 2 player dari tim Capital Line? Lemparan bom dilempar ke belakang batu dan meledak tapi tidak bisa knock satupun player dari tim Capital Line barusan. Ya, dan Cecil memiliki ruang untuk melakukan close combat kali ini seperti dilakukan dan itu dia bisa mendapatkan pemain dari lawannya. 4YT pun dipulangkan seluruhnya oleh Capital Nine. Tim Indonesia yang kembali mendapatkan poin, tapi kalau kita berpindah ke arah tim Indonesia yang lain, yaitu dari 88 Esports sedang fight, mereka berhadapan dengan satu tim di area ini. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim nomor 7 Ember sudah nge-push ke bagian high ground juga menggunakan low ground advantage mereka untuk coba membuka vision dan itu dia 2 knock langsung jatuh untuk tim 88. Terjepit di antara 2 tim, Ember dan juga The Infinity, membuat tim 88 benar-benar sulit mau gerak kemanapun. Lemparan bom bahkan dari 2 tim dihujani lemparan granat. Seolah ada red zone buatan kali ini dan tampaknya 2 tim pun akan clash memperebutkan satu shack tersebut. Ya, setelah selesai dengan tim 88, nampaknya 2 tim ini akan melakukan close combat karena sudah sangat dekat jaraknya. Seperti juga dilakukan. The Infinity satu pemainnya tumbang, tapi dia juga bisa melakukan backup dari belakang. Ada pemain-pemain The Infinity yang datang juga menjadi bala bantuan. Seperti juga dilakukan dan gagal kembali Ember. Tumbang lagi satu pemainnya, tapi balasan juga dilakukan dan akhirnya The Infinity pemain terakhirnya bisa meratakan pemain-pemain dari tim Ember. Saat Ember tadi meratakan 88, The Infinity datang dan meratakan tim Ember. Yap, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim Infinity langsung bisa meng-clear lawan dan meng-secure bagian satu sisi dari circle-nya. Membuat semuanya clear, membuat mereka lebih mudah untuk bergerak. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Infinity harus pelan-pelan merangkak ke bagian bawah. Jangan sampai ada yang di end. Karena sekarang dari Berlin kawan-kawan harus buru-buru saling nge-revive dan maju untuk perang lagi. Ya, itu yang harus dilakukan karena memang tidak lama ternyata pemain-pemain dari Capital Nine juga sudah datang. Dekat sekali dengan The Infinity. 2 pemain dari Capital Nine nampaknya tadi berada di area tersebut dan kita berpindah kembali ke arah Silji. Kali ini dari tim nomor 18 sedang memantau saja karena area mereka sebenarnya berada di area yang berbeda dan betul saja close combat terjadi teman-teman semuanya. Box akan berhadapan dengan satu pemain dari Capital Nine. Ada balasan juga yang mungkin akan dilakukan oleh Cecil yang berada di dekat mereka sudah memantau sedari tadi dengan senjatanya. Betul, kita bakal lihat dari seorang Cecil tampaknya coba untuk melempar bom juga ke dalam area shack dari tim Box tapi belum mengenai target secara utuh. 2 member dari tim Capital Nine masih bertahan juga tapi kali ini Beltron join the fight coba memperebutkan dan meng-clearing sweep ke arah bagian selatan dari circle. Ya, Silji dengan mini kali 8-nya cukup enak kali ini. Nampaknya satu pemain mereka walaupun belum berhasil tadi untuk memberikan hit. Capital Nine masih terus berada di satu area yang tidak menguntungkan karena sebelah kanan mereka ada The Infinity. Sebelah kiri mereka maksud saya ada The Infinity, kanan mereka juga ada tim lain ya tadi Bang Flo. Betul, kita bakal tampaknya dari tim Altrico Dion juga mulai keluar dari pertahanan mereka. Sudah mulai saling menok, tampaknya dari tim-tim sudah mulai harus bertahan dengan lebih rapi lagi. Dari tim Altrico bakal fight juga dengan tim Invictus di mana mereka memperebutkan satu komponen yang sama. Spray down tapi trading mulai dilaksanakan juga oleh Altrico Dion. Misalkan satu player dari tim Invictus masih bertahan juga di sisi broken wall. Dikejar oleh 2 member dari tim Altrico Dion, Gea dan juga seorang Milo. Mengejar satu member terakhir yang masih aktif dari tim Invictus. Ya, akan coba dikejar, jump juga dilakukan tapi gagal dan itu dia rata sudah. Poin-poin didapatkan oleh tim Alter Ego Dion. Mereka masih dalam track pengejaran untuk bisa mendapatkan peringkat yang pertama. Betul, dari tim Alter Ego Dion masih bertahan juga dengan 5 total elimination. Kali ini 8 tim tersisa. Depan mereka juga masih ada 2 tim yang dapat di-cut dan juga dihalangi pergerakannya. Sekaligus nyayur menambah elimination point. Lain sisi dari tim Beltron tampaknya tidak berdiam diri juga. Mereka menambah poin elimination mereka dengan cukup cepat kali ini. Masuk ke top 7 kali ini masih bertahan dengan 4 member mereka. Ya, 4
pemain dari Beletron Ace masih cukup kuat untuk menantang tim-tim lain karena di depan mereka sudah ada The Infinity, di sebelah kanannya juga sudah ada tim yang lain lagi, tapi The Infinity ternyata sedang fight dengan tim nomor 11 yaitu MAG. Betul, dari tim MAG masih bertahan di daerah open field, ada satu player juga masih di lower ground. Dari tim Infinity tampaknya juga sudah berhasil untuk saling nge-revive dan sudah dalam full power untuk menuju ke bagian depan mereka, di mana tampaknya dari tim Beletron memotong pergerakan mereka sekaligus juga dihalangi oleh tim MAG. Ya, Beletron cepat sekali mereka untuk masuk ke dalam circle-nya. Mereka ingin menjadi palang pintu nampaknya untuk menjaga tim-tim lain agar tidak bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan ini area yang sebenarnya menguntungkan sekali untuk Beletron Ace. Betul, tampaknya Alter Ego juga menemukan target yaitu dari tim Mai kali ini di take down, tapi belum sampai di end. CLG pun sudah kehilangan 2 player mereka. Harus coba saling revive, harus coba bertahan, tapi tembakan dilontarkan dan bahkan dari tim Mai kehilangan 1 member dari tim Alter Ego Dion. Dari tim Infinity sudah melakukan spam smoke ke arah depan, coba membuat tembok untuk menghalangi vision lawan, tapi dari tim lawan mereka MAG sudah bersiap untuk memotong pergerakan dari tim Infinity. Ya, sudah dalam jangkauan tembak sebenarnya pemain-pemain dari Infinity karena sudah dekat sekali, tapi granat sudah dilakukan kali 2 percobaan yang belum berhasil nampaknya. Sudah meledak dan kembali belum bisa memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain dari Infinity, tapi 1 pemain Infinity tumbang karena dia sedang bergerak dan 2 pemain Mai pun tumbang oleh CLG. Akan coba bangkit melakukan end mungkin ke arah 2 pemain tersebut, tapi ternyata tidak. Dari belakang ada tim lain yang join the fight juga. Betul, tembakan begitu akurat dan juga permainan kontrol zona yang begitu rapi membuat banyak tim di pinggir zona yang akhirnya harus bonyok dan bahkan sampai ke knock-out kali ini. Dari 2 tim Indonesia masih bertahan juga, ada Beletron dan juga dari tim Alter Ego Dion cukup kuat dan coba untuk nge-clear area sekarang mereka. 4 tim tersisa, terkikis dengan sangat cepat. 3 tim tersisa dengan 2 tim dari Indonesia masih bertahan juga kali ini. MAG harus bertahan menghadapi rush dari tim Beletron, tapi dari tim Alter Ego bersabar, berdiam diri dan coba nunggu ada tim yang kebuka position mereka. Lihat bagaimana pergerakan dari Beletron Ace. Srikandi Indonesia ini bergerak bersama-sama. Backup juga cepat mereka lakukan. Bergerak bersama untuk mencari pemain-pemain dari MAG dan mereka sudah mendapatkan circle juga. Spray juga dilakukan kali ini. Proning shoot yang berhasil tadi sebenarnya. 1 pelurunya masuk tapi belum ada proning shoot lanjutan. Dan justru Beletron, Jesse pemain terbaru mereka bisa mendapatkan 1 pemain dari MAG. Betul, MAG dalam posisi yang sulit karena sekarang mereka posisinya tidak masuk ke dalam circle dan harus mau nggak mau hadapan dengan tim Beletron kalau pengen menuju ke bagian circle yang sudah menuju ke arah tim Alter Ego Dion yang tinggal berdiam diri memastikan tim Beletron dan juga tim MAG tidak bisa masuk ke arah zona. Ya, sudah berada di area yang nyaman. Kali ini justru circle menguntungkan tim Indonesia yang lain lagi. Menuju ke arah tim AS circle-nya membuat tim MAG berada di area yang sulit karena MAG paling jauh dari circle. Betul, kita bakal juga dari tim MAG tampaknya bakal bermain di sisi kiri dari circle. Coba untuk lempar smoke juga bersama dengan tim Beletron dan juga tim Alter Ego. Pelan-pelan bakal coba untuk set up tanpa boleh ke knock. Karena kalau sekali ke knock ini sulit banget untuk revive karena terbuka, tidak ada cover yang memadai. Ya, itu yang mungkin akan dilakukan oleh MAG, tapi hati-hati dan itu dia bisa didapatkan ternyata oleh seorang Das dari sisi lain. Bergerak bersama dari sebelah kanan pemain-pemain MAG. Ketahuan 1 posisi dari pemainnya. Knock di sana tapi smoke banyak sekali sudah terpop up. Sangat-sangat putih. Terbutakan vision dari Beletron untuk melakukan end ke arah 1 pemain yang sudah knock. Betul, ini imbang banget dengan 4 lawan 4 lawan 4 dan semua posisi mereka bisa dibilang cukup imbang. Tapi kita bakal lihat dari tim Beletron langsung membuka knock ke arah tim Alter Ego Dion. Menyisakan 3 member yang masih aktif. 2 member yang masih aktif karena sekarang Alter Ego Dion menjadi inceran dari 2 tim sekaligus. Jesse di sisi belakang masih menggunakan first aid. Coba untuk melengkapkan nyawa dia. Tapi tampaknya dari Linpo di belakang ke arah lobby menyisakan 3 member dari tim Alter Ego Dion. 4 lawan 3. Ya, dan kalau kita lihat kali ini nampaknya justru AE yang berada dalam tekanan. Mereka diincar oleh 2 tim sekaligus, tapi kalau kita lihat ternyata tidak. Kembali dari MAG akan fokus ke arah Beletron. Ini membuat tim Alter Ego bisa untuk melakukan revive terlebih dahulu. Dan betul sekali revive ke arah Viper sudah dilakukan. Smoke kembali ditambah kali ini oleh 1 pemain dari MAG. M4 sudah disiapkan 40 peluru akan bergerak mungkin karena smoke yang di setup sudah terpop up di depannya. Betul, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim MAG. Tampaknya mengetahui bahwa tim Alter Ego masih clash dengan tim Beletron. Cuma mencari posisi tapi tampaknya Beletron sudah menyebar dan juga sudah mengantisipasi flank dari tim MAG dan langsung menjaga sisi kiri mereka. Ya, mau nggak mau harus bergerak kali ini Beletron karena Blue Zone sudah mulai ikut sambut. Blue Zone sudah mulai merapat, sudah mulai mendekat kali ini menuju ke arah pemain-pemain Beletron. Dan mereka berada di 1 pohon yang sama saja bergerak menuju ke arah Milo. Dan Milo tertakedown di sana tapi ada Viper juga yang akan coba melakukan backup dari arah belakang bersama dengan Gea. Hati-hati karena MAG bisa saja menjadi terparty ke arah tim-tim Indonesia.
Yap, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim Beletron pelan-pelan melempar utility, tapi tembakan dari MAG membuat satu player dari tim Beletron, bahkan dua player dari tim Beletron harus tertumbangkan kali ini. Pelan-pelan mereka bakal bergerak, tapi dalam kondisi semua bonyok banget kali ini. Dan Vepar nampaknya terus men-spam bom ke arah tim Beletron, membuat mereka sulit bergerak dan sulit melakukan revive juga terhadap teman-temannya. Tapi semua kemika tebal membuat seorang Vepar sulit untuk mengenai targetnya, sedangkan dari tim Beletron langsung pindah posisi juga, mengambil sisi kanan, menjepit tim Alter Ego Dion yang tinggal menyisakan 2 member kali ini. Ya ini dia clash terakhir nampaknya. Tim Indonesia berhadapan dengan tim Indonesia Alter Ego Dion. Berhadapan dengan Beletron S, di mana Beletron S akan bergerak dengan 3 pemainnya saja. Sudah terspot oleh Vepar nampaknya. 2 pemain tersisa dari Alter Ego Dion. Tapi Alter Ego Dion memiliki cover. Tapi dari sebelah kanan dia tidak menyangka ada yang melakukan tembakan Bebila ternyata dari belakang sebuah airdrop. Betul, kita bakal lihat tampaknya tinggal satu player yang tersisa sekarang dari Beletron bakal maju dan mendapatkan winner chicken dinner di Irenggal kedua dengan jumlah total elimination mencapai 15. Wow, 15 elimination point dan mendapatkan winner chicken dinner. Pastinya 30 poin mereka dapatkan di match yang sangat menentukan. Ini adalah match yang mungkin saja membuat Beletron bisa berada di puncak klasemen. Itu dia yang paling penting, karena sekarang dengan 30 poin yang mereka kantongi ini bisa membuat mereka mencapai puncak. Tapi baik lagi, ini juga harus